Alhamdulillah, alhamdulillah arsal rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada sore hari ini saya ditakdirkan untuk hadir kembali dalam rangka kajian pranikah, yang pada sore ini kita akan mengangkat tema tentang proposal pernikahanku. Kita harus memandang bahwa pernikahan ini bukan hanya terkait masa depan yang berhenti di dunia, tapi pernikahan itu berlanjut sampai di akhirat. Jadi institusi yang akan eternal, yang abadi sampai di akhirat itu adalah institusi pernikahan yang dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau urusan-urusan yang hanya berhenti di dunia, kita sering mendesain, merancang dengan serius, mengaturnya dengan sangat serius, tapi perkara pernikahan ini kadang-kadang kita main-main. Padahal pernikahan itu bukan hanya sekedar sarana bagi kita untuk menemukan kenikmatan yang sementara saja berupa seksual, tetapi pernikahan itu adalah merupakan cikal bakal tumbuhnya peradaban. Jadi pernikahan itu adalah cikal bakal tumbuhnya peradaban. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kehidupan ini hanya akan bergerak, mesin kehidupan ini hanya berputar apabila ada manusia. Ya. Jadi kehidupan ini, roda kehidupan ini akan menggelinding, akan terus berputar apabila ada manusia. Tetapi kalau manusia sudah tidak ada, kehidupan ini berhenti. Meskipun hewan ada, tumbuhan ada, malaikat pun ada, maka kehidupan ini akan berhenti tanpa adanya manusia. Makanya Allah menyampaikan wasta'amarukum fil ardi, dan kami dan aku meminta, dia meminta kalian untuk memakmurkan bumi ini. Siapa yang diminta oleh Allah? Yang diminta oleh Allah untuk memakmurkan bumi adalah manusia. Kemudian manusia ini tidak akan pernah tumbuh tanpa melalui pernikahan. Maka sesungguhnya pernikahan itu menjadi sangat penting dan serius untuk dipikirkan. Bahkan bagaimana kita akan membangun rumah tangga ke depan itu harus benar-benar sudah kita pikirkan sejak sekarang. Kenapa demikian? Karena memikirkan itu penting sekali. Itulah yang akan menjadi jalan kita untuk menata niat. Mengapa proposal pernikahan itu amat penting? Ada beberapa ibu-ibu, juga seorang bapak, seorang ayah, seorang suami datang kepada saya. Saya tidak tahu Ustadz, kehidupan rumah tangga saya sedang berantakan, sedang ruwet, sedang diterpa oleh banyak sekali masalah dari berbagai arah. Saya tidak tahu mau diarahkan kemana, mau berjalan kemana rumah tanggaku ini. Andaikan aku tahu begini, maka sesungguhnya akan lebih baik sesungguhnya aku tidak menikah saja. Kan kita yang belum menikah membayangkan, adik-adik yang belum menikah membayangkan bahwa pernikahan itu adalah sebuah wahana yang paling indah. Dengan segala imajinasi yang tumbuh di dalam pikiran kita, maka tidak ada keindahan seolah melebihi pernikahan. Tetapi ada orang
yang sedang menjalani pernikahan bertahun-tahun ternyata rumah tangganya itu menjelma menjadi neraka. Padahal Rasulullah menyampaikan baiti jannati, rumahku adalah syurgaku, tapi mereka tidak mendapatkan aroma syurga dalam rumah tangganya. Itu kenapa? Karena sesungguhnya setiap kali kita mengalami dan akan mengalami sesuatu, kita membutuhkan ilmu bagaimana membangun dan merajut sebuah pernikahan yang bahagia. Maka terkait dengan pernikahan ini, proposal ini bukan hanya terkait dengan kita dan calon istri, tetapi juga terkait kita dengan keturunan-keturunan kita ke depan. Bagaimana Nabi Ibrahim itu sudah menyampaikan proposal kepada Allah tentang anak keturunannya kelak. Apa proposal yang diajukan kepada Allah? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi ja'alni, wahai Tuhanku jadikan aku muqimas shalah, orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, demikian juga anak-anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, terimalah doa kami ini. Itu artinya bahwa Nabi Ibrahim itu tidak hanya mendoakan dirinya, tidak hanya mendoakan istrinya, tapi juga mendoakan keturunan-keturunannya beliau. Itu artinya bahwa proposal ini diajukan oleh Nabi Ibrahim jauh sebelum keturunan beliau lahir. Ya, itu artinya bahwa dalam kehidupan dunia ini harus merencanakan, jangan hidup flow, hidup mengalir aja. Tidak, kita perlu merencanakan, karena sesungguhnya rencana itu berarti kita memiliki tekad, memiliki niat. Ya, kalau kita merencanakan berarti punya niat. Bagaimana Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah apa yang telah engkau lakukan kemarin untuk besok. Itu artinya kita melalui ayat ini disuruh merencanakan. Disuruh merencanakan. Lah, kemudian bagaimana kita mendesain, merancang rencana ini? Kita punya master plan, punya roadmap. Roadmap artinya jalan yang peta jalan pernikahan kita. Maka pertama yang harus ditanamkan dalam diri kita adalah keyakinan. Kita punya rencana dan yakin Allah akan menolong kita. Karena ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Aku sesuai dengan prasangka hambaku tentang aku, maka berprasangkalah denganku atas apa yang dia kehendaki. Artinya apa? Allah akan merealisasikan sesuai dengan keyakinan kita. Di dalam pernikahan, maka keyakinan itu seperti fondasi tanah. Kita tidak akan pernah bisa membangun sebuah bangunan tanpa ada tanahnya. Maka keyakinan itu seperti tanah. Kita harus punya keyakinan yang melampaui logika bahwa memang saya tidak punya kuasa, nggak punya kemampuan apa-apa untuk merealisasikan apa yang saya rencanakan. Tetapi pertolongan Allah akan selalu datang kepada orang yang bersandar kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Maka itu yang disebutkan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Maka ingat, keyakinan ini seperti ruh bagi kita. Dengan yakin, hidup kita akan tenang dalam menjalani proses. Kalau kita tidak punya keyakinan, meskipun kita berproses, tetap saja kita tidak menemukan kebahagiaan dalam berproses. Padahal sesungguhnya kebahagiaan itu tidak ada di
tujuan. Kebahagiaan itu bisa kita nikmati di dalam proses. Jadi kalau orang punya iman, punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah menjadikan jiwanya hidup, dan tanda hidupnya jiwa itu adalah tenang, damai dalam menjalani proses. Sehingga misalnya apa yang kita rencanakan belum terwujud, kita tetap yakin akan kebaikan Allah. Misalnya nih, saya berencana akan menikah tahun depan. Setelah tahun depan itu tiba, ternyata belum terwujud. Kita harus yakin dengan kebaikan Allah, bahwa Allah pasti menyediakan yang terbaik buat saya di waktu yang tepat menurut Allah, bukan tepat menurut kita. Jadi orang yang yakin tidak pernah berselisih dengan Allah. Jika Allah menetapkan kedudukannya hari ini belum menemukan jodohnya, dia ridho dengan ketetapan Allah. Tapi kalau dia mengatakan aku yakin, tapi masih sering berselisih, kenapa ya Rabb tidak segera kau berikan aku jodoh hari ini? Oh, berarti sebenarnya dia belum yakin kepada Allah. Yakin itu bahwa segala apa yang datang dari Allah itulah yang terbaik di waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keyakinan ini penting. Kemudian yang kedua, ini tadi kita bicara tentang mindset pernikahan atau akidah dalam pernikahan. Jadi orang tanpa keyakinan tadi, dia tidak akan pernah bisa berjalan. Karena sesungguhnya keyakinan itu seperti mesin yang akan terus menggerakkan laju ya sebuah kendaraan. Tanpa mesin maka kendaraan itu tidak akan melaju. Ya, ini penting. Orang beramal tanpa ada keyakinan, hatinya akan hampa dan hambar hidupnya. Dia tidak akan pernah bisa merasakan apa yang sedang dia jalani hari ini. Itu tanpa iman. Jadi iman itu membuat amal itu punya rasa. Paham ya? Jadi iman itu membuat amal punya rasa. Mengapa kita itu disuruh wa amanu wa amilus sholihah, beriman lalu beramal soleh? Kenapa? Karena iman itu yang membuat hidup. Kan kalau hati hidup maka bisa merasakan nikmatnya amal itu. Takut jika kemudian nanti kita menikah tanpa iman, sehingga tidak merasakan nikmatnya pernikahan. Nikmatnya pernikahan itu hanya sebentar saja. Tidak bisa kita menemukan kenikmatan yang langgeng dalam pernikahan. Nah, itu kenapa? Bukan salahnya pasangan, tapi kita yang tidak berisikan iman di dalam jiwa. Tak sedikit orang yang bercerai bukan karena pasangannya tidak cantik, bukan karena pasangannya itu kurang ganteng, tetapi dia tidak menemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu bukan datang dari pasangan, bukan datang dari luar. Kebahagiaan itu memancar dari dalam untuk kita distribusikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau kita tidak bahagia, bukan karena orang lain tidak membahagiakan kita, karena kita tidak memiliki modal untuk bahagia. Apa modal bahagia tadi? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan iman ini kemudian kita merencanakan. Merencanakan itu apa? Niat. Niat ini penting. Niatul mu'min khairum min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Jadi artinya kita harus memiliki rencana yang detail tentang bagaimana mau dibawa kemana pernikahan kita ini. Mau dibawa kemana? Apakah saya nanti akan mengembangkan melalui pernikahan ini sebagai rumah dakwah yang nantinya bahwa melalui pernikahan ini saya bisa menebarkan rahmah? Bukankah sesungguhnya kita ini hadir ke dunia tidak ada lain kecuali expanding rahmah, menyebar luaskan rahmah. Ya, jadi
apa yang kira-kira bisa kita kembangkan? Kemudian kita petakan nih, apa sesungguhnya kemampuan-kemampuan, potensi yang ada pada kita. Karena kita hanya memberi apa yang kita punya. Setiap diri kita punya keunikan, setiap diri kita punya talenta, setiap diri kita punya keterampilan yang bisa dibagikan buat orang lain. Dan kita bertumbuh, berkembang melalui keterampilan yang kita punya untuk akhirnya kita bisa memberikan manfaat yang luas bagi sesama lewat namanya pernikahan. Lah, niat ini penting sekali. Saya membaca dalam kitab yang disusun oleh Imam Nawawi. Beliau menyampaikan bahwa niat, ya, innama yu'ton nasu ala qadri niyatihim, hanya saja manusia diberi sesuai dengan kadar niatnya, ya, sesuai dengan kadar niatnya. Jangan sampai kita niat sesuatu yang main-main. Niat itu seperti biji, ya, niat itu seperti biji. Kalau kita menanam biji jambu, maka nanti yang akan tumbuh adalah pohon jambu. Kalau kita menanam biji mangga, maka nanti yang tumbuh adalah pohon mangga. Itu ya. Jadi niat itu penting. Orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka jangan main-main dalam pernikahan. Kita harus benar-benar memiliki niat yang suci, niat yang kudus, bagaimana pernikahan menjadi jembatan untuk makin meneguhkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niat bahkan diucapkan pertama kali dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi kita ini akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Sesungguhnya amal itu bergantung niatnya. Lah, maka kenapa kita diberi rentang waktu? Kalau ada orang misalnya khitbah, masih ada rentang waktu antara khitbah dengan pernikahan, agar sepanjang dari khitbah menuju pernikahan dia bisa mengatur hatinya agar punya distel dengan niat-niat yang baik, dibangun dengan rencana-rencana yang baik. Lalu kemudian rencana ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kita punya kemampuan, pasangan juga punya kemampuan, maka ada saatnya sebagai leader, sebagai calon leader rumah tangga, seorang laki-laki bisa mempresentasikan bagaimana visioning dari pernikahan itu. Mempresentasikan, jangan hanya mempresentasikan aku suka ini, saya pingin rumah punya ini. Itu hal-hal yang materi, sesuatu yang ke depan. Bagaimana kiranya rumah tangga ini akan kita bangun, bagaimana kiranya anak-anak kita akan didik, bagaimana pendidikan anak kita, apakah anak-anak kita akan didekatkan dengan agama atau hidup tanpa agama. Kita harus merancangnya sejak awal. Dan selalu kita yakini setiap rencana-rencana yang kita buat lalu kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang menyandarkan kepada Allah, maka Allah yang akan mengambil alih semua rencana-rencana kita, sehingga apa yang kita rencanakan akan terwujud secara sempurna dan memuaskan bagi kita. Jangan kemudian kita berencana lalu kemudian digantungkan kepada kekuatan sendiri, pada kapasitas sendiri, pada kemampuan sendiri, tetapi gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam pernikahan nantinya kita akan menemui konflik. Maka belajar bagaimana manajemen konflik. Hidup ini tidak akan terasa hidup tanpa konflik. Justru kehidupan ini akan terasa dinamis apabila ada konflik. Tapi jangan terus kita tersengkarut dalam konflik. Kita harus bisa memanajemen konflik.
Tak sedikit orang yang sering tengkar dengan suaminya setiap hari, tapi beberapa bulan hamil. Itu berarti dia mampu manajemen konflik. Kan ada laki-laki suami istri yang tidak bisa memanajemen konflik. Di antara suami istri satu rumah tidak pernah satu ranjang. Antara suami istri itu tidak pernah berbicara live langsung, tetapi melalui WA saja. Ada begitu. Ya. Kehidupan rumah tangganya itu dingin sekali. Nah, ini artinya orang ini tidak memiliki kemampuan manajemen konflik. Makanya adik-adik ini belajar manajemen konflik. Sekarang mungkin mulai belajar konflik dengan teman, tetapi jangan terus menerus kita konflik. Besok nyapa lagi, mungkin lusa ada konflik lagi, kemudian apa, nyapa lagi. Itu apa? Latihan kita memanajemen konflik. Memanajemen konflik. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita selain mengerti itu, punya rencana dalam pernikahan kita, haruslah kita punya template. Apa? Punya kudwah, punya uswah di dalam pernikahan kita. Siapa template kita? Siapa uswah? Siapa teladan kita? Teladan kita mungkin ayah kita, mungkin guru kita. Siapa yang kita jadikan template di dalam pernikahan itu? Karena kalau kita tidak punya contoh, kita akan bergerak sesuai dengan pikiran kita sendiri. Carilah orang-orang yang memang layak diidolakan untuk dijadikan percontohan dalam pernikahan kita. Misalnya, nanti saya akan berkarir nih, berarti kita mencari keluarga yang karir. Oh, ini yang bisa saya jadikan untuk sementara sebagai template proses saya untuk jadikan contoh awal-awal pernikahan. Mungkin setelah itu kita menemukan apa, model kita sendiri. Pertama kali kita belum menemukan model kita, maka kita niru cara orang lain menata rumah tangganya. Tapi setelah itu kemudian kita punya model sendiri sesuai dengan visi yang sudah kita rancang itu. Ya, artinya apa? Kita ini juga perlu punya mentor dalam pernikahan itu. Karena kalau tidak ada mentor, ketika ada konflik di dalam rumah tangga, itu diselesaikan antara suami istri nggak mungkin. Harus ada wasit yang menengahi di antara suami istri. Ya, saya sering kedatangan tamu, kadang laki-laki, kadang ibu-ibu bersama anaknya. Kalau dia punya masalah dengan suami, atau suami punya masalah dengan istri, saya tidak bisa menyelesaikan hanya satu pihak. Saya hanya bisa menyelesaikan apabila kedua pihak datang di situ. Ya, kedua belah pihak mau didamaikan, kedua belah pihak mau diresetting kembali kehidupan rumah tangganya. Ya, ini penting ini. Mentor, siapa mentor Anda? Mungkin guru Anda. Sampai punya guru, itulah jadikan mentor. Setiap kali ada masalah dalam pernikahan, tanyakan ke mentor. Karena ada tempat curhat yang terbaik buat kita. Nggak perlu curhat kepada sembarang orang soal kehidupan rumah tangga. Cukup pada dua orang. Pertama, curhat kepada orang yang memang dia bertanggung jawab terhadap dohirnya kita, yakni siapa? RT, mungkin RW. Itu bisa kita curhatin karena dia ini menjadi pemimpin kita. Kemudian yang kedua adalah guru. Guru itu jadikan tempat curhat. Jangan mencurhatkan masalah kepada orang tua, kecuali justru itu akan menambah pikiran orang tua. Orang tua itu kalau sudah tua, ya, itu dia overthinking. Pikirannya banyak tapi tenaganya kecil. Paham? Ya. Keinginannya apa? Menyelesaikan masalahnya bernafsu, tapi tenaganya kecil. Jangan membebani orang tua. Sekali-kali kalau ada masalah dalam hubungan rumah tangga kalian, jangan pernah curhat kepada orang tua. Kadang-kadang orang tua pun tidak akan netral menyelesaikan masalah. Kalau itu adalah orang tua kita, maka pasti akan membela kita dan tidak akan pernah membela menantunya. Ya. Maka yang terbaik tadi adalah dengan guru. Carilah guru yang bijak, yang wisdom, yang punya kearifan menyelesaikan masalah kita. Ya.
Ini penting. Jadi kemudian tentang ekonomi, kita jangan pernah khawatir soal ekonomi. Keyakinan kita dengan firman Allah cukup menjadi modal bagi kita untuk mendapatkan kecukupan secara ekonomi dari Allah Subhanahu wa taala. Iyakunu fuqara ayyughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Jika ada kali mereka itu ada fuqara, fakir, yughnihimullah, maka Allah akan mengayakan mereka dan memberikan fadl kepadanya. Dari fadl, dari karunia-Nya. Jadi jangan pernah khawatir soal rizki, karena terkadang kecemasan perkara rizki ini yang menjadikan kehidupan kita panik, kemudian jadi kecemasan, bahkan menjadi depresi. Sebenarnya bukan tidak ada rizki, tetapi kecemasan itulah yang membuat kehidupan kita berantakan. Ya, memang ada kalanya kita hanya megang uang hanya 25.000 dan hanya cukup hanya satu hari ini saja. Besok apa ya? Nggak usah cemas. Allah itu tidak pernah mati. Allah itu tidak pernah tidur. Allah selalu memantau kita, melihat kita setiap saat, dan kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kasih sayang orang tua kepada kita. Ya. Jadi yakinlah soal ekonomi, soal rizki itu sudah final dari Allah. Selama hidup kita masih ada, maka rizkinya pun akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian, kita harus tetap memiliki perencanaan perkara keuangan. Ini penting. Uang ini kira-kira ke depan akan dikelola siapa? Akan dikelola istri atau akan dikelola suami? Tapi tak jarang dalam sebuah podcast saya baca bahwa orang yang kena NDP, narcissistic personality disorder, itu dia ingin menguasai keuangan dan dia senang kalau orang lain butuh sama dia. Oh, aku ini dibutuhkan, padahal uangnya bukan uangnya dia. Misalnya istri suami bekerja, istri tidak bekerja, uangnya sudah diberikan kepada istri semua. Dia biar minta ke saya, dia butuh kepada saya. Ya, kalau saya tidak beri uang, dia tidak akan jalan. Nah, ini namanya orang yang salah sebagian orang yang punya karakter NDP tadi, narcissistic personality disorder. Ya, jangan sampai kita punya begitu. Hidup kita ini untuk sinergi. Menikah itu untuk menyatu, untuk mengalami tauhid. Jadi tauhid itu bukan hanya karena Allah. Tauhid itu bukan hanya soal Allah. Tauhid itu tauhidul iradah, menyatunya kehendak kita dengan kehendak pasangan. Itu namanya tauhid. Ya. Jadi kita dalam pernikahan itu harus mengalami tauhid. Tauhid antara suami istri. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa kita memungkasi proposal ini dengan doa. Dengan doa. Jadi kalau tadi ada akidahnya apa? Yakin sesuatu yang rasanya tidak mungkin menurut akal, tidak mustahil bagi Allah. Syariahnya apa? Syariahnya kita merencanakan dan mengikuti tahap demi tahap untuk bisa mencapai apa yang kita visikan, apa yang kita tuju. Dengan kita menyiapkan sarana-sarana support system yang ada, seperti halnya mentor, seperti halnya kemampuan kita, itu apa, support system. Itu ada namanya kompetensi, kemampuan yang intangible, yang tangible, yang nampak dan tidak nampak, itu harus sudah kita siapkan. Terutama juga terkait dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ini. Terakhir, ini adalah akhlak. Akhlak itu adalah dengan berdoa. Jadi kita merangkai masa depan dengan doa. Jangan pernah kita mengabaikan doa. Doa itu dahsyat sekali. Bagaimana
Rasulullah menyampaikan laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tiada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah melebihi daripada doa. Ya. Dan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang beriman. Dan Allah berfirman, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Katakan Muhammad, Allah tidak akan peduli kepada kalian, Tuhan kalian tidak peduli kepada kalian apabila kalian tidak berdoa. Jadi kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah, ingin dilihat oleh Allah, ingin diprioritaskan oleh Allah, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Selama ini kan kita sering stres itu kenapa? Karena kita selalu mengembalikan urusan kepada diri sendiri, tidak pernah mengembalikan urusan kepada Allah. Allah menyampaikan walanabluwannakum minasyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian, dan kembali, dan ilaina turja'un, dan kalian wa ilaina, dan kepada kami turja'un, kalian kembali. Artinya apa? Setiap urusan itu kembalikan kepada Allah. Melalui apa? Melalui doa. Doa itu disebutkan la ta'jizu fit du'a fa innahu la yahlika ma'ad du'a ahadun. Janganlah engkau menjadi lemah di dalam berdoa, karena sesungguhnya sesungguhnya Allah tidak akan menghancurkan, tidak akan pernah membinasakan seseorang yang bersama dengan doa. Jadi orang yang bersama dengan doa itu akan selalu dijaga oleh Allah. Coba kita belajar kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dalam perang Badar, beliau hanya disertai 313 pasukan, sementara beliau harus menghadapi hampir 1000 pasukan kafir Quraisy. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah berdoa sambil merendah di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, benar-benar mengemis di hadapan Allah. Lalu apa yang terjadi? Allah menyampaikan, "Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah." Sungguh kami akan memberikan pertolongan kepada kalian, sungguh kami menolong kalian di perang Badar sementara kalian dalam keadaan merasa hina. Jadi berdoalah. Berdoa. Doa itu adalah sebuah jalan tanpa sebab. Kalau syariat ada sebab akibat, tapi doa itu tidak membutuhkan sebab. Bagaimana Nabi Musa ketika berada di depannya ada lautan merah, di belakangnya ada Firaun, lalu kemudian beliau hanya berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lalu kemudian lautan merah itu menjelma menjadi apa? Menjadi jalan raya. Ini adalah kekuatan doa. Jadi penting kita berdoa, dan doa itu tadi disebutkan, doa itu adalah mukhul ibadah. Itu adalah otaknya ibadah. Ya. Nah, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa untuk keamanan negerinya. Ya, keamanan negerinya. Beliau berdoa saat di negerinya itu belum ada penduduknya. Tapi kemudian sampai sekarang negeri itu menjadi aman sentosa, yakni apa? Mekah dan Madinah dalam keadaan aman. Tidak ada peperangan sama sekali di sana. Itu kenapa? Berkat doa dari Nabi Ibrahim. Maka jangan pernah kita mengabaikan doa. Doa itu melampaui ruang dan waktu. Melampaui ruang dan waktu. Kita sekarang berdoa. Doa kita mungkin belum diterima, tetapi nanti doa kita akan diberikan oleh Allah, boleh jadi kepada anak-anak keturunan kita. Jadi doa itu ada 3. Pertama, doa yang dikabul oleh Allah seketika itu pula, sesuai dengan waktu yang kita tetapkan. Kemudian yang kedua, doa yang ditunda pengabulannya oleh Allah. Mungkin tidak hari ini, tapi mungkin tahun depan. Dan karena menunggu, maka ketika mendapatkan kita menemukan kepuasan yang melimpah. Atau dia tidak mendapatkan di dunia, tapi Allah ganti di akhirat. Ganti di akhirat. Maka ada orang yang di akhirat itu disebutkan oleh Ibnu Athaillah Iskandari, orang di akhirat itu surprise
mengalami surprise, merasa mendapatkan kejutan, ya Rob, ini pahala dari mana? Aku nggak merasa beramal. Oh, ini adalah pahala dari doa-doamu yang tidak dikabul ketika di dunia, diberikan di akhirat. Jadi tidak ada doa yang tidak diterima. Makanya kita ini belajar mulai sekarang mepet dengan Allah, ngenger sama Allah, karena yang sesungguhnya paling dekat dengan kita tidak ada lain kecuali Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Qarib itu disebutkan adalah fi'il mubalaghah, sangat dekat. Tidak ada yang lebih dekat daripada Allah. Makanya kalau curhatnya kepada siapa? Curhatnya kepada yang lebih dekat, yang paling dekat dengan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi semuanya harus direncanakan, termasuk bagaimana Rasulullah menyampaikan, misalnya di sini, salasun min sa'adati bani Adam al-mar'atu salihah wal maskanus salih wal markabus salih. Jadi 3 hal yang menjadi kebahagiaan bagi anak Adam. Apa itu? Wanita yang solehah, kemudian rumah yang bagus, dan kendaraan yang juga bagus. Itu artinya apa? Disuruh rencanakan hidup kita ini, jangan dibuat main-main. Allah saja bilang kepada kita melalui Al-Quran, afa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina turja'un. Apakah kamu mengira aku menciptakan kalian ini dengan main-main, lalu kemudian kalian tidak kembali kepadaku? Tidak, semuanya tidak main-main, semuanya direncanakan dengan indah oleh Allah. Bahkan rencana Allah itu semuanya, blueprintnya, DNA-nya ada di Lauhil Mahfuz, ada di Lauhil Mahfuz. Maka kita kita berakhlak dengan akhlak Allah dengan apa? Merencanakan. Allah juga menyampaikan, ini aras bumi ini saya ciptakan beberapa hari. Berarti ada tahapan-tahapan. Meskipun Allah bisa kun fayakun, bisa melakukan dengan kun fayakun. Kalau Allah kehendak, kun fayakun. Apa yang diceritakan oleh Allah pasti terjadi. Ya, maka ini tadi ada 3 hal dalam proposal pernikahan. Apa tadi? Pertama, keyakinan yang harus kuat kepada Allah. Jangan yakin pada kemampuan, jangan yakin pada kapasitas kita, kecuali kita akan tersiksa oleh kemampuan kita sendiri. Kita harus punya kemampuan, tetapi kita harus punya keyakinan kepada Allah, bukan kepada diri kita. Kalau orang barat kan yakin pada diri, sehingga banyak orang stres. Ya, kita harus terus mengelola kemampuan, tapi keyakinannya kita tambatkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, syariahnya adalah apa tadi? Menyiapkan, merencanakan dengan niat, merencanakan nanti dia punya talenta apa, kita punya talenta apa yang bisa di merger, apa yang bisa disinergikan, dikolaborasikan, sehingga ini menjadi kekuatan yang besar. Karena 1 tambah 1, kalau dalam matematika 1 tambah 1 2, tapi 1 orang tambah 1 orang bisa 100 kemampuan. Ya, ini. Kemudian yang berikutnya adalah doa. Jangan pernah tinggalkan doa. Sejak sekarang berlatih berdoa. Karena kadang-kadang kita ini lebih mendahulukan curhat kepada manusia ketimbang curhat kepada Allah. Allah bilang as-sami, aku ini maha mendengar. Kalau aku maha mendengar, seharusnya itu adalah panggilan dari Allah. Aku maha mendengar, maka kamu curhatnya kepadaku. Karena tak jarang saya curhat kepada manusia, dia sambil lihat HP, lihat notifikasi, enggak bisa mendengarkan saya. Sekarang ini banyak orang ingin berbicara, sedikit orang yang mendengarkan. Sedikit sekali orang yang punya listening skill, ya, punya skill mendengarkan. Banyak orang yang punya public speaking skill, kemampuan, keterampilan berbicara depan publik, tetapi sedikit orang yang punya listening skill. Yang Allah mengatakan, aku yang maha memiliki listening skill itu, punya kemampuan untuk mendengarkan. Bukan hanya mendengarkan ucapan kita, mendengarkan kata hati kita. Ya, berarti yang paling mengerti kita ya Allah saja. Yang lain nggak mengerti kita ini ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau di share, silakan. Silakan. Ini kayaknya sudah siap nikah ini ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, manusia ini memiliki 3 domain tadi, bahwa ada wilayah keyakinan dan ada wilayah yang sifatnya fisik, yakni ikhtiar, usaha. Usaha itu tidak sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya kebahagiaan itu bergantung jerih payah kita, ya, sebagaimana Rasulullah menyampaikan as-saub ala qadri ta'ab, pahala itu bergantung kadar kelelahan kita. Jadi meskipun kita yakin jodoh itu ada, kita tetap ikhtiar, sehingga nanti ketika kita mendapatkan jodoh yang kita ikhtiari itu menjadi berharga bagi kita. Kan kalau kita dapat di jalanan gitu ya, wah jodoh saya itu kurang berharga. Tapi kok ada jodoh yang diperjuangkan bertahun-tahun, ya, dengan berbagai cara, modus operandi, ya, kemudian kita dapatkan dia, maka itu berharga bagi kita dan kita akan sulit sekali melepaskannya. Kenapa? Karena perjuangan yang sudah kita lakukan. Tapi kok tiba-tiba ini ada jodoh wahbi yang langsung turun dari langit, itu kayaknya kok kurang berharga ya. Kok kurang berharga. Itu tadi mengacu pada hadis as-saub ala qadri ta'am. Jadi begini, orang-orang itu selalu berpikir dan selalu memperlawankan antara ikhtiar dan keyakinan, padahal tidak perlu. Jadi kalau keyakinan itu adalah wilayah yang statis, sementara ikhtiar itu wilayah yang dinamis. Dua-duanya harus jalan, karena statis itu hati itu menetap bersama Allah, sementara ikhtiar mengikuti hukum sebab akibat. Karena di dalam Al-Quran disebutkan wa alaisa lil insani illa ma sa'ah, dan manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum, bahwa keperbuatan baik akan kembali kepadamu sebagai kebaikan. Banyak, man amila sholihan fil nafsi wa man asaa 'alaiha, barang siapa melakukan amal kebaikan maka kebaikan itu dirimu sendiri. Itu artinya kalau orang itu hanya berbekal keyakinan tidak ada amal. Padahal yang bisa memproduksi pahala itu adalah amal. Jadi berjuang mencari jodoh itu juga adalah amal. Kalau kemudian misalnya dia dalam pencarian jodoh yang sangat berat itu beliau wafat, kata Gus Bah, itu alamat mati syahid. Mati syahid. Kenapa? Karena dia berjuang mendapatkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di sini disebutkan bahwa pernikahan itu adalah sunnah para rasul. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Jadi ini ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah sunnah dari para rasul terdahulu. Maka kita berjuang bagaimana saya bisa menjalankan sunnah Rasulullah. Karena kalau saya tidak menjalankan sunnah Rasulullah, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, siapa yang tidak mau dengan sunnahku maka itu bukan golonganku, kan gitu. Nah, kita berjuang nih mencari jodoh, gagal, cari lagi jodoh, gagal. Itu jangan kita anggap sia-sia. Semuanya ada nilai pahalanya.
Apabila sabar, maka pencarian jodoh itu adalah cara kita untuk mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah. Jadi sekali lagi saya selalu sampaikan bahwa antara yakin, tawakal, dan ikhtiar itu seperti roda dan as. Roda dan as. As itu tidak boleh gerak. Kalau as itu gerak, ya muter juga, maka bisa oleng. Jadi as itu harus diam, harus statis. Sementara roda yang bergerak harus bergerak untuk mencapai tujuan, gitu ya. Jadi hati ini menetap bersama Allah, yakin dengan ketetapan Allah, sementara fisik kita mengikuti jalan ikhtiar. Kenapa? Karena ikhtiar ini mengandung pahala di dalamnya, mengandung pahala. Tanpa ikhtiar tidak ada pahala, gitu ya. Mungkin bisa dipahami ya. Ada lagi mungkin, tapi kalau wajah-wajahnya ini sudah berani semua menikah ini kayaknya. Oh, sudah ada. Sudah cukup? Ada lagi? Yang putri nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada pertanyaan berarti insya Allah paham semua ya. Nah, insya Allah. Tinggal menjalankan saja. Ya. Dari apa yang saya sampaikan tadi ada 3 hal saya kira bisa dikonklusikan oleh kita. Pertama adalah wilayah akidah adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah ada keraguan kepada Allah. Dan kita akan mendapatkan sesuai dengan yang kita yakini. Yakin itu bukan hanya apa yang terjadi di masa depan. Yakin itu terwujud dari ketika kita menerima kenyataan. Kemudian yang kedua adalah syariah. Syariah ini apa? Kita ikhtiar, merancanakan, mengatur, dan kemudian kita memetakan jalan pernikahan kita seperti apa ke depan. Kemudian kita memilih tetangga seperti apa, rumah di mana, itu juga difikirkan. Ekosistem yang harus kita bangun seperti apa, itu difikirkan semua. Ya. Kemudian kenapa demikian? Karena ini ya, karena kalau kita punya niat, punya rencana, itu sudah dapat pahala 1 dari Allah. Kalau rencana gagal, kalau rencana berhasil, dia dapat nilai 10 dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Jadi ijtihad itu, rencana itu, kalau kita sudah punya niat yang baik, maka niat itu sudah mengandung 1 pahala. Ya. Kemudian tadi ditutup dengan doa, berdoa kepada Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sudah mau maghrib. Kalau nggak ada pertanyaan, langsung ada mau tanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya baru satu yang mampir. Iya. Ini baru pertama kali mengikuti pengajian dan temanya seperti biasa. Sini saya mau tanya sedikit, Ustaz. Jadi saya pernah ngaji bahwa kita itu untuk menentukan wanita dipakai dari 4 aspek, di mana yaitu kecantikan, keturunan, kemudian harta, dan agama. Ketika 4 aspek ini sudah terpenuhi semuanya, tapi kata orang itu juga kita harus sebagai dari perempuan yang sebenarnya, kemudian atau masa lalunya. Nah, kita itu mengetahui kalau kita mungkin sudah ada orang, tapi kita tahu orang tersebut mempunyai masa lalu yang buruk, masa lalu mungkin pernah bahkan dengan pernah yang mungkin awal kita harus meneruskan perjalanan kita mau kita kepada orang tersebut, atau kita berhenti saja untuk berhenti pada rasa. Iya. Itu Ustaz. Iya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang kecantikan, kekayaan, nasab, dan terakhir adalah agama. Dan kita memilih dari agama. Kenapa? Karena yang lain itu, kecantikan itu, kata orang yang sudah mengalami dan termasuk saya ya, pada kecantikan itu hanya bertahan 3 bulan. Setelah itu kecantikan itu sudah memudar di matanya, meskipun dia tetap cantik sebenarnya, tapi sudah memudar di matanya. Ya,
Kemudian yang kedua adalah harta. Harta itu hanya berapa kali sih dirasakan? Ya, kekayaan, keturunan juga tidak sepenuhnya keturunan itu memberikan dampak terhadap kebaikan. Ada anaknya kiai tapi dia justru tidak terlalu concern dengan agama. Ya mungkin ayahnya juga tidak terlalu memperhatikan dia, tidak perlu mendidik dia. Kemudian yang terakhir adalah akhlak. Ya, akhlak. Lah, akhlak ini setiap orang punya masa lalu, ya kan? Tetapi versi terakhirnya dia gimana? Bukan versi terakhir pas 2 hari yang lalu dia sudah mulai baik, ya tidak. Jadi versi terakhirnya mungkin punya masa lalu yang gelap, tapi sekarang dia sudah berubah belum? Mengalami transformasi diri belum? Kalau dia sudah bertobat dan dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, pilihlah dia. Ya, pilihlah dia. Kecuali jika dia pernah berzina, jangan nikahi. Jika dia pernah berzina, jangan nikahi. Karena dari orang yang pernah berzina tidak akan pernah lahir anak-anak yang soleh, gitu ya. Kalau hanya sekedar yang lain dan dia sudah menjadi baik sekarang, terimalah dia, gitu kan ya. Itu ya. Kok kayak sudah ada gitu depan gitu ya. Enggak ada lagi? Cukup ya, ya. Itu saja. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama antalu. فصل على سيدنا محمد وآله كما أنتالو واغفر لنا والمسلمين كما أنتالو إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين. Bimbinglah kami ya Rabb dengan pengetahuan-Mu ya Rabb. Berikan kami petunjuk dengan hidayah-Mu ya Rabb. Tambahkan taufik kepada kami ya Arhamar Rahimin. Jadikan setiap jalan yang kami tempuh ini ya Rabb menjadi jalan yang Engkau ridhai ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, ampunilah kami ya Rabb. Ampunilah kedua orang tua kami ya Rabb. Orang tua kami yang telah melahirkan kami, yang telah mendidik kami, yang telah membesarkan kami, yang selalu mendorong kami ya Rabb dan bekerja keras untuk kami ya Arhamar Rahimin. Jadikan setiap jerih payahnya ya Rabb, setiap keletihannya ya Arhamar Rahimin menjadi asbab beliau mendapatkan syurga di sisi-Mu ya Rabb, mendapatkan pengampunan dari Engkau ya Arhamar Rahimin. Bimbinglah kami ya Rabb agar kami bisa menjadi anak yang birrul walidain, yang selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kami, yang selalu membuat keduanya tersenyum ya Rabb. Jangan biarkan kami ya Arhamar Rahimin menjadi anak yang sering menyusahkan kedua orang tua kami ya Rabb. Mereka tangannya mungkin sudah mulai melemah ya Rabb. Berikan kemampuan kami untuk bisa membahagiakan mereka ya Arhamar Rahimin ya Ajwadal Ajwadin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walakal hamdu minka bika fi kulli waqtin wa hin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.
Alhamdulillah, demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.